Cinta Gadis Desa, Part 14. Nadia kembali bekerja dan disibukkan dengan kerjaan yang baru. Awalnya Nadia hanya seorang pelayan, kini menjadi kepala staf, sungguh kemajuan yang pesat. Sementara itu Rio dan Tommy berada di ruangan VIP yang sudah dipesan oleh Tommy. Aku ingin kalian mencarikanku info, ucap Rio. Kami siap Kak, Rio tegas Tommy. Info apa yang Kak Rio inginkan sekarang, imbunya? Apa kalian kenal dengan yang bernama Dion, anak dari Tuan Hendro? Ya, kami kenal Kak. Apa ada masalah dengannya? Tanya Tommy. Kalian carikan info tentang mereka karena mereka selalu ingin membunuhku. Apa? Tommy terkejut. Kak Rio, tidak usah khawatir, kami bisa memberikan informasi buat Kak Rio. Sekarang apa yang Kak Rio inginkan? Tegas Tommy. Aku ingin tahu di mana tempat mereka tinggal dan di mana perusahaannya. Tommy terdiam karena Rio hanya inginkan alamat rumah Dion dan perusahaannya. Kak Rio, kalau soal alamat atau perusahaan mereka itu sangat gampang Kak, sekarang saya bisa memberikan padamu. Tommy tersenyum. Tommy adalah gangster penguasa. Di kota ini sangat mudah bagi Tommy mengatasi keluarga Dion. Jika Kak Rio ingin menghancurkan mereka malam ini, aku akan hancurkan mereka sekarang juga, tegas Tommy. Aku bisa menyelesaikan sendiri dengan caraku sendiri, ucap Rio. Sekarang katakan padaku di mana alamat rumahnya dan perusahaannya, tanya Rio. Markas mereka berada di Jalan Atmada Jaya, dan mereka mempunyai beberapa klub di kota ini. Aleki Club, Lion Club dan King Club. Ketiga klub ini adalah punya mereka. Oke, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Jika suatu saat aku membutuhkan kalian, aku akan menelpon kalian, dan klub itu akan menjadi milik kalian. Apa? Tommy terkejut. Kak Rio ingin menguasai usaha mereka, tanyanya. Kalian tunggu saja info dariku, jawabnya. Baik Kak, jawab Tommy. Tommy semakin kagum dengan Rio karena dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk menghadapi keluarga Dion. Tommy, aku pergi dulu. Kamu nikmati saja hari ini, tunggu aku menelponmu. Baik Kak, angguk Tommy. Saat ini Nadia sudah selesai bekerja dan bersiap-siap untuk pulang. Rio segera menghampirinya. Hai Nadia, katanya ingin traktir aku makan. Ayo kita berangkat, ajak Rio. Baik Bang. Nadia mengikuti Rio menuju parkiran. Nadia terkejut karena mobil yang dikendarai Rio adalah mobil keluaran terbaru dan sangat mahal. Ternyata Abang Rio orang kaya, batinya. Nadia sadar kalau mobilnya ini pasti sangat mahal. Ayo masuk, malam ini kamu yang traktir ya, goda Rio. Nadia pun masuk lalu mereka pergi menuju jalan raya. Bang, mobilmu bagus banget, pasti mahal ya, tanyanya. Ini bukan mobilku tapi mobil perusahaan, aku hanya disuruh memakainya, jawab Rio santai. Syukur kalau ini bukan mobil Rio, berarti aku tidak malu jika mengajaknya makan di warung atau pinggir jalan, batinya. Nadia, kita makan di mana ini? Tanya Rio. Terserah abang saja di mana, jawabnya. Aku ingin makan makanan di pinggir jalan aja, kata Rio. Nadia mengiyakan keinginan Rio. Di mana ada tempat yang enak, ucap Rio. Di depan situ bang, sebentar lagi sampai, jawab Nadia menuju tempat makan di pinggir jalan. Oke deh, kata Rio tersenyum. Manis banget senyumannya. Nadia kagum akan ketampanan Rio. Mereka sudah sampai dan turun menuju tempat meja makan. Mau pesan apa Mebeka, Mas? Kata penjual itu. Ayo Nadia, kamu yang pesan, ucap Rio. Bang Rio mau pesan apa di sini? Enak-enak loh bang, ucap Nadia penuh semangat. Terserah kamu aja, balas Rio. Aku mau pesan nasi goreng Pak, yang pedas ya, kata Nadia. Aku juga Pak, ucap Rio. Minumnya apa? Tanya penjual itu. Jus jeruk aja Pak, ucap Nadia. Nadia melirik ke arah Rio bermaksud untuk bertanya. Rio yang mengerti langsung menjawab. Sama Pak, oke ditunggu ya. Sang penjual itu pergi meninggalkan mereka. Tidak jauh dari tempat di mana Rio dan Nadia duduk ada seorang yang berbadan besar tinggi yang memperhatikan mereka. Dia adalah pembunuh bayaran yang disua oleh orang tua Dion. Antonio memperhatikan Rio dengan tujuan ingin melaksanakan tugasnya malam ini. Tapi Antonio mengurungkan niatnya menunggu setelah Rio selesai makan. Tak lama kemudian pesanan mereka sudah sampai.
Ini Mbak, Mas, pesanannya. Selamat menikmati, ucap sang penjual makanan. Baik Pak, terima kasih, ucap Rio. Mereka pun langsung memakan nasi goreng pesanan mereka. Wah, enak juga nasi gorengnya, ucap Rio. Bener kan Bang, enak walaupun di pinggir jalan, ucap Nadia. Maaf ya Bang, Nadia hanya bisa traktir Abang makan di pinggir jalan. Nanti kalau Nadia sudah kaya, Nadia akan traktir Abang di restoran bintang 5. Hahaha, Nadia tersenyum. Rio pun tersenyum melihat tingkah lucu Nadia. Aku lebih suka makan di tempat yang seperti ini, ucap Rio. Memang sejak Rio tinggal di desa dia sangat menyukai makanan di pinggir jalan, karena makanannya enak tidak kalah enak dari restoran bintang 5. Ketika Rio sedang asik ngobrol dengan Nadia, tiba-tiba handphone Rio berbunyi. Bip bip, suara pesan masuk. Rio mengambil handphonenya dan melihat pesan itu ternyata pesan dari Dewi. Jangan terlalu malam pulangnya, kata Dewi. Rio pun membalas pesan dari Dewi. Ya, aku segera pulang. Kamu rindu ya, goda Rio. Dewi yang menerima pesan dari Rio tertegun malu. Entah perasaan apa yang Dewi rasakan di hatinya. Jauh dari Rio dia merasa khawatir, apakah ini karena khawatir dengan keselamatan Rio atau perasaan yang lain. Dewi menarik nafasnya. Rio dan Nadia saat ini sudah selesai makan dan bermaksud ingin pulang. Nadia berdiri untuk membayar makanannya, karena malam ini Nadia yang ingin mentraktir Rio. Setelah membayar makanan, mereka menuju ke dalam mobil. Rumahmu di mana Nat? Aku akan menghantarmu pulang, kata Rio. Tidak usah Bang. Nadia naik taksi saja, balas Nadia. Ayo masuk, tidak baik gadis cantik naik taksi sendirian. Rio tersenyum. Wajah Nadia memirah karena Rio mengodanya. Nadia pun masuk ke dalam mobil, dan mereka mulai meninggalkan tempat tersebut. Tak berselang berapa waktu mereka sudah sampai di tempat kosannya Nadia. Tempat kosan Nadia memang tidak begitu jauh dari tempat kerjanya. Nadia turun dari mobil. Terima kasih Bang sudah menghantar Nadia. Sama-sama, jawab Rio. Ya udah masuk sana, sudah malam, ucap Rio. Baik Bang, baik. Nadia beranjak masuk ke dalam rumahnya. Rio pun juga pergi meninggalkan tempat kosan Nadia. Cie, yang baru pulang deting, goda Ririn. Saat melihat Nadia baru datang dan dihantar oleh Rio. Apaan sih kamu Rin? Nadia malu. Ngaku aja deh, kamu suka dia kan, imbu Ririn. Galah, aku hanya traktir dia sebagai ucapan terima kasih, karena dia pernah menolongku, jawab Nadia. Dia juga gak apa-apa kali. Kalau kamu tidak mau, aku mau loh, goda Ririn. Tuh, kamu Nirin. Nadia kesal dan masuk ke dalam kamarnya. Di tengah perjalanan pulang Rio melihat sekelibat bayangan hitam di pinggir jalan. Rio segera menghentikan laju mobilnya. Rio turun dari mobil, karena Rio tahu orang itu mempunyai tujuan tidak baik padanya. Hahaha, jeli juga matamu anak muda. Terdengar suara itu dari arah semak-semak, lalu muncul sosok lelaki yang badannya besar, wajah campuran Eropa Asia. Apa tujuanmu menghalangi perjalananku? Tanya Rio. Hahaha, orang itu tertawa. Jangan buru-buru anak muda, jawabnya. Lekas katakan, bentak Rio. Besar juga nyalimu. Dengar baik-baik, namaku Antonio, pembunuh bayaran kelas 2, ucap Antonio. Antonio memang selalu memperkenalkan dirinya pada setiap orang yang akan dibunuhnya. Saya datang ke sini untuk membunuhmu, jawab Antonio. Hahaha, Rio tertawa. Lakukan saja kalau kamu mampu, imbunya. Sialan kau anak muda. Antonio marah karena Rio meremehkannya. Antonio mengepalkan tangannya. Tanpa basa-basi dia menyerang Rio dengan kecepatan tinggi. Rio hanya diam tak bergeming. Tiba-tiba kepalan tangan Anthony sudah mengarah ke wajah Rio. Dia segera menjulurkan tangannya. Bam! Kedua tangan mereka bertembungan. Antonio mundur beberapa langkah, begitu juga dengan Rio. Ah, sialan, pemuda ini kuat juga. Hahaha, lumayan kekuatanmu, kata Antonio. Rio hanya tersenyum. Keluarkan semua kemampuanmu, ucap Antonio. Antonio kembali bersiap menyerang Rio dengan kecepatan penuh. Dia menjulurkan tangannya ke arah dada Rio. Tiba-tiba perasaan dingin menerpa dadanya. Brak! Wajah Antonio pucat. Badannya ambruk ke tanah. Dadanya sakit, darahnya membeku. Ah! Darah keluar dari mulut Antonio. Saat ini dia tidak berdaya. Antonio berusaha bangun tapi badannya tidak mampu lagi untuk dipaksa berdiri.
Sialan, kamu telah menipuku. Kamu sengaja tidak mengeluarkan kekuatanmu untuk mengetahui kekuatanku, ucap Antonio penuh amarah. Rio hanya tersenyum dan melangkah ke hadapan Antonio. Aku beri kamu kesempatan jika kamu ingin hidup. Katakan siapa yang menyuruhmu? Tanya Rio. Aku lebih baik mati daripada mengatakan itu padamu, jawab Antonio. Tiba-tiba Rio memijak kakinya. Krak, kakinya patah dipijak oleh Rio. Ah! Antonio mengerang kesakitan. Krak, diinjaknya lagi kaki kanannya oleh Rio. Antonio menjerit histeris. Aku akan membuatmu cacat seumur hidup, agar kamu menjadi lelaki yang tidak berguna jika kamu tidak mengatakannya. Rio semakin mendekat dan ingin mematahkan lengan Antonio. Aku akan katakan siapa yang menyuruhku. Rio berhenti dan tersenyum. Cepat katakan, bentak Rio. Tuh, Tuan Hendro, jawab Antonio, gugup. Rio tersenyum sinis, tiba-tiba Rio mengarahkan tendangannya ke dada Antonio. Brak, Antonio tergeletak di tanah tanpa daya. Seketika dadanya sesak, nafasnya mulai berhenti, badannya dingin dan matanya melotot. Dia tidak percaya kalau dia akan dibunuh oleh Rio. Dasar pengkhianat, tidak bisa dipercaya. Kamu memang pantas mati, ucap Rio. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari kami.